Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Cinta Sejarah. Silahkan pencet tombol subscribe, tombol lonceng, dan tombol like, karena pencetan jari Anda di tombol tersebut bisa membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyampaikan informasi yang menarik yang semoga bermanfaat. Gajah Mada lahir pada tahun 1291. Kelahiran Gajah Mada di mana itu sampai saat ini masih menjadi polemik, di mana orang Bali mengatakan bahwa Gajah Mada terlahir di Bali. Namun orang Palembang itu mengatakan bahwa Gajah Mada terlahir di Palembang. Akan tetapi literatur bahwa Gajah Mada bagi Majapahit adalah putra daerah itu lebih kuat, mana sebenarnya Gajah Mada ini adalah terlahir dari seorang ayah yang bernama Gajah Pagon. Gajah Pagon adalah pengawal setia Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam satu peristiwa, yaitu peperangan antara Raden Wijaya dan Jayakatwang, ini Gajah Pagon terluka sehingga oleh Raden Wijaya dititipkan kepada kepala desa Pandaan untuk disembuhkan. Dan ketika Gajah Pagon ini sudah sembuh, itu Gajah Pagon menikahi putri dari kepala desa Pandaan, dan dari pernikahan inilah nanti lahir Gajah Mada. Gajah Mada kecil dikenal suka mengembara untuk melihat keramaian kota-kota kerajaan di tanah Jawa. Dan sampailah suatu hari pengembaraan Gajah Mada itu sampai di tanah Pasundan. Dan di tanah Pasundan ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran. Rajanya yaitu Prabu Linggabuana. Gajah Mada sampai di situ kemudian melihat iring-iringan kerajaan, yaitu raja beserta keluarga, dan di situ Gajah Mada melihat Dyah Pitaloka. Pandangan pertama Gajah Mada terhadap Dyah Pitaloka ini sudah langsung menimbulkan rasa kagum, rasa ingin lebih mengetahui dari Gajah Mada terhadap Dyah Pitaloka. Hal ini yang mendorong kemudian Gajah Mada melamar menjadi prajurit Pajajaran. Lamaran Gajah Mada diterima, kemudian menjadi prajurit. Otomatis Gajah Mada semakin memiliki akses lebih untuk selalu melihat Dyah Pitaloka. Namun ketika Gajah Mada itu setiap hari bisa melihat Dyah Pitaloka, semakin hari semakin sering melihat, itu Gajah Mada semakin mempunyai perasaan yang tidak menentu. Karena hal ini didasari bahwa Gajah Mada merasa bahwa dia itu hanya rakyat biasa, sedangkan Dyah Pitaloka adalah putri Raja Pajajaran, yang mana tidak mungkin bagi Gajah Mada untuk bersanding dengan Dyah Pitaloka. Oleh karena itu, Gajah Mada akhirnya memutuskan untuk pergi dari Pajajaran dan kembali ke Majapahit. Dan sesampainya di Majapahit, Gajah Mada melamar menjadi prajurit juga, dan juga diterima. Hal itu terjadi ketika Raja Majapahit dipimpin oleh Jayanegara. Atas jasa-jasa Gajah Mada ketika menjadi prajurit, sampai dia itu diangkat menjadi kepala Bayangkara. Bayangkara ini merupakan pasukan elit Majapahit yang bertugas untuk mengawal raja. Dan ketika pada waktu Tribuana Tunggadewi ini naik tahta menjadi Raja Majapahit, Gajah Mada ini diangkat secara resmi menjadi Mahapatih Amangkubumi. Ketika pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubumi inilah pada tahun 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah. Sumpah itu yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah, yang diartikan bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati kenikmatan duniawi, atau yang bisa diartikan juga dengan menikah sebelum bisa menyatukan seluruh Nusantara. Besar kemungkinan sumpah Gajah Mada ini yang
dia tidak akan menikah sebelum bisa menyatukan Nusantara. Ini didasari karena Gajah Mada masih belum bisa mencintai wanita lain selain Dyah Pitaloka. Yang kedua yaitu dengan menyatukan Nusantara bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gajah Mada yang bisa diandalkan atau bisa dijadikan bekal untuk melamar Dyah Pitaloka nantinya. Walaupun ada sejumlah orang yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu Laksamana Nala, Gajah Mada mulai kampanye penaklukannya itu dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi, Sumatera. Ini terjadi pada tahun 1339. Kemudian ke Pulau Bintang, ke Tumasik yang sekarang dikenal dengan Singapura. Kemudian Semenanjung Malaya kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu yang sekarang dikenal dengan Bali, dan kemudian menaklukkan Lombok bersama pasukannya itu. Dalam perjalanannya itu dia menaklukkan puluhan wilayah di daerah timur Indonesia. Setelah itu juga menaklukkan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga yang dikenal juga dengan Tanjung Lingga, sampai ke Brunei dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang diangkat menjadi raja pada tahun 1350 menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan sampai ke wilayah sangat timur, yaitu pada 1357 Masehi. Dimulai dari Logajah terus ke timur melakukan banyak sekali wilayah sampai ke Timor dan Dompu. Seluruh wilayah Nusantara ditaklukkan Gajah Mada. Hanya tinggal 2 wilayah saja yang belum ditaklukkan oleh Gajah Mada, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Pulau Madura tidak ditaklukkan. Kenapa? Karena Pulau Madura ini di sana ada Arya Wiraraja yang merupakan salah satu prajurit terbaik Raden Wijaya ketika mendirikan Majapahit. Otomatis Arya Wiraraja ini bersama rakyat Madura ini membantu berdirinya Majapahit. Jadi ada hubungan baik antara Raden Wijaya juga Majapahit dengan Madura. Sementara untuk Kerajaan Sunda itu konon ada hubungan baik antara Kerajaan Sunda dengan Raden Wijaya. Akan tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh sentimen Gajah Mada, di mana Gajah Mada ini tidak pernah akan tega terhadap Pajajaran, karena di Pajajaran ini ada Dyah Pitaloka. Beberapa kali ketika berlayar ke Sumatera, ketika berlayar ke Singapura, jelas sekali melewati perairan Pajajaran. Akan tetapi Gajah Mada sama sekali tidak pernah menyentuh Pajajaran. Itu karena hal itu. Pada situasi seperti itu, ketika Nusantara hampir disatukan oleh Gajah Mada dan hanya tinggal otomatis tinggal Pajajaran saja yang belum ditaklukkan, ini tersebar kabar akan kecantikan putri Dyah Pitaloka terdengar sampai Majapahit, dan Hayam Wuruk juga mendengarnya. Muncullah ide dari Hayam Wuruk, yaitu untuk membantu mewujudkan Sumpah Palapa Gajah Mada dengan jalur diplomasi, yaitu melamar Dyah Pitaloka. Tidak lama dari itu utusan diberangkatkan ke Pasundan dengan tujuan untuk melamar Dyah Pitaloka. Sampai di Pasundan, lamaran Hayam Wuruk untuk Dyah Pitaloka diterima. Bahkan Prabu Linggabuana sendiri berjanji akan mengantarkan Dyah Pitaloka ke Majapahit. Jadi rela menikahkan putrinya itu di Majapahit. Biasanya pihak laki-laki yang datang ke pihak perempuan, namun Prabu Linggabuana karena saking hormatnya terhadap Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit saat itu termasuk salah satu negara adidaya superpower, sehingga Prabu Linggabuana
bersedia mengantarkan Dyah Pitaloka ke Majapahit untuk menikah. Gajah Mada sendiri menyikapi lamaran Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka dengan sikap biasa-biasa saja. Hal ini dimungkinkan karena Gajah Mada dalam jangka waktu yang sangat lama itu tidak pernah melihat wajah Dyah Pitaloka. Begitu juga dengan kesibukannya untuk menyatukan Nusantara yang sudah membuat Gajah Mada mulai bisa melupakan Dyah Pitaloka. Kemudian di hari yang ditentukan, rombongan pengantin wanita dari Pasundan setelah melewati perjalanan via laut, kemudian tiba di lapangan Bubat, yaitu sebelah utara ibu kota Majapahit. Di lapangan Bubat ini mereka menunggu jemputan dari Majapahit. Di kerajaan Majapahit, Prabu Hayam Wuruk mengutus Gajah Mada beserta pasukan Bhayangkara untuk menjemput Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka di lapangan Bubat. Sampai di lapangan Bubat, Gajah Mada yang melihat Dyah Pitaloka langsung berubah aura mukanya. Perasaannya jadi kacau. Kenangan akan perasaan kagum, cinta pada Dyah Pitaloka muncul kembali. Bahkan saat ini lebih dahsyat perasaan itu. Timbullah perasaan tidak ikhlas bila menyaksikan Dyah Pitaloka menjadi milik orang lain, walaupun orang lain itu adalah Hayam Wuruk yang notabene adalah rajanya sendiri. Jadi Gajah Mada tidak bisa membayangkan ketika Gajah Mada harus selalu mendampingi Hayam Wuruk, sementara dia juga harus menyaksikan kemesraan antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk. Akhirnya timbullah amarah-amarah yang tidak beralasan dari Gajah Mada. Kemudian setiap perkataan-perkataan Gajah Mada terhadap Prabu Linggabuana ini sudah diwarnai dengan amarah. Yang tujuannya pertama adalah untuk menjemput Prabu Linggabuana untuk dibawa ke Majapahit. Itu di sini Gajah Mada kemudian malah mengatakan bahwa sebenarnya pernikahan antara Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk ini bukan pernikahan yang biasa, namun ini adalah merupakan persembahan. Dyah Pitaloka dianggap persembahan terhadap Majapahit karena Pajajaran tunduk di bawah Majapahit. Ide atau perkataan dari Gajah Mada ini tidak diterima oleh Raja Linggabuana. Prabu Linggabuana akhirnya dia berkata bahwa dia tidak ada persetujuan seperti itu dengan Prabu Hayam Wuruk. Dari kedua orang ini timbullah percekcokan yang berakhir dengan peperangan. Perang berjalan tidak seimbang. Semua prajurit rombongan pengantin ini semuanya tewas, termasuk sang raja Pajajaran yaitu Prabu Linggabuana itu juga tewas di situ. Melihat seperti itu, Dyah Pitaloka yang menyaksikan pertempuran tidak seimbang ini merasa kecewa karena seperti telah ditipu, dan dia juga putus harapan karena ayahnya pun sudah tewas. Akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sekembali dari perang Bubat, semua orang di istana Majapahit menyalahkan Gajah Mada, sehingga semakin menambah kacau pikiran Gajah Mada waktu itu, sampai-sampai Gajah Mada itu meminta izin untuk cuti panjang. Sekembali dari cuti, Gajah Mada hanya sedikit melakukan tugas-tugas karena menjadi seorang yang sering sakit-sakitan dan meminta izin untuk mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih di Majapahit. Prabu Hayam Wuruk sebenarnya orang yang sangat mengerti dengan perasaan Gajah Mada. Suatu saat ketika Hayam Wuruk mau bepergian untuk menengok sebuah wilayah, di tengah perjalanan mendapat kabar Gajah Mada sakitnya kambuh, Hayam Wuruk memilih untuk pulang menengok Gajah Mada. Akhirnya Hayam Wuruk memberikan wilayah untuk ditempati Gajah Mada karena Gajah Mada tetap ngotot untuk mengundurkan diri di Probolinggo, Jawa Timur.
Pada akhirnya Gajah Mada memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, yaitu di wilayah kaki Gunung Bromo dan Semeru. Di situ ada sebuah gua yang gua itu berada di balik sebuah air terjun yang pada akhirnya dikenal dengan air terjun Madakaripura. Disitulah Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi sebagai wanaprasta atau pertapa di hutan.